Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mewawancarai Ibu Hikmatul Karimah, narasumber dari peta konsep yang kami pilih buat tugas bahasa Indonesia. Videonya apa tuh? Berdiri atau duduk? Sebelah situ. Baik, Ibu, di sini kami akan mewawancarai Ibu dengan judul Tips Menjadi Warga Indonesia yang Berbudi Pekerti. Baik. Di era-era zaman sekarang kan banyak dijumpai generasi muda dengan penurunan moral. Menurut Ibu bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana cara memfilter diri dari pengaruh buruk generasi saat ini? Ya, itu pertanyaannya ya. Baik. Dari generasi anak-anak SMP sekarang kan banyak banget nih. Yang paling pertama banget itu di media sosial ya. Bagaimana cara memfilter dari pengaruh-pengaruh luar? Itu bagaimana? Bingung nih, bebek jawabnya. Stop tuh, cut. Jadi tadi pertanyaannya apa? Bagaimana cara memfilter diri dari pengaruh buruk generasi saat ini? Bisa diulangi pertanyaannya? Bagaimana cara memfilter diri dari pengaruh buruk generasi saat ini? Iya. Siapa namanya? Nama saya Intan Siti. Intan. Iya. Oh, Intan. Intan tahu sendiri Pak gimana? Dilihatin. Dikat aja nanti. Apa-apa. Intan tahu sendiri kan bagaimana generasi saat ini ya, tahu ya bagaimana yang pertama ada pengaruh narkoba ya kan, yang kedua bagaimana kriminalitas terjadi saat ini anak-anak muda ya kan, sekali juga putus sekolah ya kan sih. Yang pertama itu sih yang pertama kalian rasain adalah bagaimana kalian berteman ya, kalian harus memilih bagaimana teman yang baik dan teman yang buruk pengaruhnya pada kalian. Itu yang pertama sih, teman itu punya pengaruh besar, apalagi anak SMP sekarang lebih banyak berteman atau bercerita ke teman-teman sebayanya ya nggak sih? Iya, lebih banyak ke teman sebaya dibandingkan ke orang tuanya sendiri. Yang pertama adalah teman, yang kedua kita di sekarang zamannya media sosial. Bagaimana kalian mensaring informasi-informasi yang banyak sekali masuk ke dalam handphone kalian dan kalian bagaimana mensaring itu, jangan sampai itu jadi pengaruh buruk untuk kalian. Ya, karena informasi dari ujung ibaratnya kutub utara sampai kutub selatan pun kalian tahu ya nggak sih? Ya. Bagaimana omongan-omongan di luar yang di Kalimantan kalau zaman dulu Bu Hikmah, informasi itu hanya dari TV, hanya dari koran, ya nggak sih? Dan nggak tahu bahasa-bahasa di Jakarta itu gimana. Kalau sekarang kalian sudah tahu bahasa-bahasa buruk, apa ya, bahasa-bahasa binatang dan sebagainya, bahasa fakyu ya nggak sih, yang dari luar-luar? Iya, tahu kan? Tahu. Sampai dari bahasa-bahasa kutub utara tahu. Kalau Bima dulu nggak tahu bahasa-bahasa terkini tuh nggak tahu. Nah itu kalian harus bisa memfilter itu ya dari media sosial. Dan yang ketiga adalah keluarga, dari teman, media sosial dan keluarga. Karena keluarga yang mensupport kalian. Keluarga yang top. Ya oke. Sudah. Tadi. Sudah lanjut. Tadi yang pertama adalah bagaimana kalian berteman, yang kedua adalah bagaimana kalian memfilter media sosial atau mensaring informasi-informasi terkini ya kan, dan yang terakhir adalah keluarga yang mendukung kalian, mensupport kalian, bagaimana membentuk kalian, karakter kalian dari keluarga ya, bukan hanya sekolah tapi keluarga juga harus mendukung kalian. Ada pertanyaan lagi? Ada. Pertanyaan kedua, bagaimana agar menjadi pelajar disiplin atau taat aturan? Iya. Yang pertama adalah dari diri kalian sendiri. Dari kebiasaan dulu yang kebiasaan dulu. Kalau udah terbiasa maka kalian akan menjadi karakter diri kalian ya sih. Yang pertama, kalau misalnya kamu bangun tidur jam 5 aja selama 40 hari itu akan menjadi karakter kamu. Ya nggak sih? Sama kayak gosok gigi tuh. Gosok gigi itu kan termasuk disiplin nggak sih? Tiap malam harus gosok gigi ya nggak sih? Dan itu harus dibiasakan selama berapa hari? 40 hari minimal supaya itu jadi kebiasaan. Kalau itu udah jadi kebiasaan, itu jadi karakter kalian. Jadi kalian harus terbiasa dulu, biasakan dulu diri kalian untuk selalu disiplin. Misalnya jam 5 terus, biasakan selama 40 hari. Kalau itu udah terbiasa, itu jadi karakter kalian dan itu jadi karakter yang baik nggak sih buat kalian ya nggak sih?
apapun yang positif itu dibiasakan aja. Dan kalau memang kalian memang memilih menjadi orang yang baik, maka akan baik terus. Jangan kalau sudah merasa baik terus kalian berteman dengan orang yang anggap aja buruk dan kalian ikut-ikutan, ya jangan. Ya kalian harus punya prinsip, ya nggak sih, ya harus punya prinsip. Kalau kalian sudah memilih jadi orang baik, ya harus jadi baik terus, ya nggak sih? Iya. Ya, ada lagi pertanyaannya? Ada. Selanjutnya, bagaimana cara menerapkan butir-butir Pancasila sebagai pelajar sehari-hari? Oke, butir-butir Pancasila ada 5, ya. Bagaimana melaksanakannya? Kamu pasti sudah melaksanakan dalam hari ya. Saat ini dulu 2, 3. Terakhir apa tadi pertanyaannya? Bagaimana cara menerapkan butir-butir Pancasila sebagai pelajar sehari-hari? Bagaimana cara menerapkan butir-butir Pancasila sebagai pelajar? Kalian kan pelajar ya, sehari-hari gimana sih mengamalkannya atau menerapkannya? Kalian tahu saat ini dosa besar di pendidikan itu ada 3. Yang pertama adalah intoleransi atau tidak ada toleransi di lingkungan sini. Yang kedua adalah pelecehan seksual, dan yang ketiga adalah tentang perundungan atau bullying. Ya, bagaimana sih supaya nggak terjadi, ya nggak sih? Supaya itu nggak terjadi di sekolah ini. Yang pertama tadi intoleransi. Apa sih yang supaya nggak terjadi di sini? Supaya kita bagaimana menghargai atau menghormati agama lain. Ya, jadi kita ini kan di Indonesia kan berbeda-beda ya. Banyak banget di lingkungan sekolah banyak banget ya. Ya nggak sih? Ini kamu siapa namanya? Kok kamu diam aja, dengar aja nggak sih? Dengar ya. Yang pertama di sekolah kita ini banyak beragam, banyak ya, ada beberapa agama ya nggak sih, ada beberapa beragam suku, terus budayanya bagaimana, dan kalian gimana caranya adalah yang pertama adalah menghargai, terus yang kedua adalah menghormati. Itu sih yang paling utama untuk supaya tidak ada intoleransi di sekolah kita. Yang kedua tadi apa, dosa besar pendidikan, bullying atau perundungan yang sering terjadi di sekolah. Iya, bagaimana sih caranya? Sila kedua apa? Sila kedua apa? Berkemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan itu bagaimana? Kemanusiaan itu adalah bagaimana cara menumbuhkan kasih sayang, saling menyayangi, saling menghargai teman-temannya. Itu sih kuncinya kalau kalian supaya tidak terjadi kekerasan di sekolah. Yang pertama adalah kasih sayang. Itu kasih sayang atau rasa peduli ke teman. Itu pertama, ya. Dan kalian bisa memahami dia, bagaimana kalian bisa menyayangi dia, itu yang kunci utama supaya nggak terjadi kekerasan di sekolah. Dan yang terakhir, tadi dosa terakhir itu apa? Pelecehan seksual. Pelecehan itu tadi ya sih. Kalau misalnya memang itu terjadi di sekolah, apa sila kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, kalau memang itu terjadi, kalau segera lapor, itu harus ditindak secara hukum atau secara hukum harus ditindak. Jadi kalau itu terjadi itu harus ditindak dan kan harus lapor ya kalau itu terjadi. Dari pertanyaannya? Dari kami sepertinya pertanyaannya sudah cukup. Di sini kami akan menutup dan berlanjut dengan foto bersama. Baik, saya Intan Nur Sapitri Dan saya Rafa Adrian Pratama. berterima kasih kepada Ibu karena sudah mau sukarela mau menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Iya, ya, semoga tips-tips kali ini ya tadi tips menjadi warga Indonesia yang berbudi pekerti bermanfaat buat yang menonton. Terima kasih.